Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai af'alul khamsah. Apa sih af'alul khamsah ini? Af'alul khamsah adalah kalimat fi'il mudhari yang di dalamnya terdapat alif isnain atau juga wawu jama' ataupun ya mukhatabah. Kita tahu bahwa af'alul khamsah ini terdiri dari 5 fi'il, di mana 5 fi'il ini terbagi menjadi 2 kepada alif isnain, 2 kepada wawu jama' dan 1 kepada ya mukhatabah. Dan dapat digambarkan sebagai berikut di dalam PPT. Di dalam PPT tersebut dapat kita lihat bahwa alif isnain digambarkan dengan yaf'alani dan taf'alani, dan wawu jama' digambarkan dengan kata yaf'aluna dan taf'aluna, dan ya mukhatabah digambarkan dengan kata taf'alina. Untuk contoh dari af'alul khamsah itu sendiri yaitu sebagai berikut. Di situ kita dapat lihat ada 2 contoh. Contoh yang pertama ada kata yaktubu dan contoh yang kedua ada kata yastahiju. Kata yaktubu ini jika kita tasrif ke dalam tasrifan fi'il mudhari, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang termasuk ke dalam af'alul khamsah yaitu yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, dan taktubina. Dan kata yastakhriju jika kita tasrif ke dalam tasrifan fi'il mudhari, maka dapat disimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam af'alul khamsah yaitu yastakhrijani, tastakhrijani, yastakhrijuna, tastakhrijuna, dan tastakhrijina. Di situ ada beberapa contoh yang tidak termasuk ke dalam af'alul khamsah. Contoh yang pertama ada kata kataba dan katabu. Kata kataba dan katabu ini dia memiliki alif isnain dan juga wawu jama'. Akan tetapi kata tersebut tidak bisa kita golongkan kepada af'alul khamsah. Kenapa? Karena kata kataba dan katabu ini bukan termasuk ke dalam fi'il mudhari, tetapi ia termasuk ke dalam fi'il madhi. Contoh yang kedua, di situ ada kata uktuba dan uktubu. Kata uktuba dan uktubu ini sama memiliki alif isnain dan juga wawu jama'. Tetapi kata uktuba dan uktubu ini tidak bisa kita golongkan ke dalam af'alul khamsah. Kenapa? Karena kata uktuba dan uktubu ini bukan termasuk ke dalam fi'il mudhari, tetapi ia termasuk ke dalam fi'il amar. Contoh yang terakhir atau contoh yang ketiga, di situ ada kata yaktubu dan yastakhriju. Kata yaktubu dan yastakhriju ini termasuk ke dalam fi'il mudhari, tetapi ia tidak bisa digolongkan ke dalam af'alul khamsah. Kenapa? Karena kata yaktubu dan yastakhriju ini tidak memiliki alif isnain atau wawu jama' ataupun ya mukhatabah. Yang selanjutnya yaitu mengenai i'rab dari af'alul khamsah. Mengenai i'rab dari af'alul khamsah ini sendiri ada 3 i'rab. I'rab yang pertama ada i'rab rafa', i'rab yang kedua ada i'rab nasab, dan i'rab yang ketiga ada i'rab jazm. Untuk i'rab nasab ditandai dengan disebutkannya nun. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi yu'minuna bil ghaib. Kata yu'minuna. Kata yu'minuna ini bisa digolongkan ke dalam af'alul khamsah. Kenapa? Karena ia termasuk ke dalam fi'il mudhari dan ia kedudukannya yaitu rafa karena di situ disebutkannya nun. Dan oleh karena itu kata yu'minuna ini terlepas dari i'rab nasab dan i'rab jazm. Yang kedua yaitu i'rab nasab. I'rab nasab ini ditandai dengan dibuangnya nun. Contohnya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi wa antasumu khairul lakum. Kata tasumu ini termasuk ke dalam af'alul khamsah dan ia memiliki i'rab nasab. Kenapa? Karena ia didahului oleh huruf nasab yaitu an. Dan tanda nasabnya sendiri yaitu dengan dibuangnya nun. Yang selanjutnya yaitu i'rab jazm. I'rab jazm ini sama dengan i'rab nasab, yaitu tandanya dengan dibuangnya nun.
Contohnya yaitu dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 19 yang berbunyi ulaika lam yu'minu. Kata yu'minu ini termasuk ke dalam af'alul khamsah. Kenapa? Karena ia termasuk ke dalam fi'il mudhari. Dan i'rab dari kata yu'minu ini masuk ke dalam i'rab jazm karena ia didahului oleh huruf jazm yaitu lam. Dengan demikian, huruf nun yang pada awalnya ada di situ dibuang karena ia termasuk ke dalam i'rab jazm. Karena tanda dari i'rab jazm ini yaitu dengan dibuangnya nun di dalamnya. Dan terkadang dalam satu kalimat ada ketiga i'rab tersebut, yaitu i'rab rofa, i'rab nasab, dan juga i'rab jazm. Contohnya yaitu dalam Quran surat Al-Imran ayat 188 yang berbunyi wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Kata yuhibbuna ini termasuk ke dalam af'alul khamsah dan ia i'rabnya yaitu i'rab rofa karena di situ nunnya disebutkan. Sedangkan kata yuhmadu ini termasuk ke dalam i'rab nasab karena di situ ia kemasukan huruf nasab yaitu an dan di situ nunnya tidak disebutkan. Dan kata yuf'alu ini termasuk ke dalam i'rab jazm. Kenapa? Karena di situ ia kemasukan huruf jazm yaitu lam dan di situ nunnya tidak disebutkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai domir dari af'alul khamsah itu sendiri. Yang pertama ada domir huma. Domir huma ini contoh dalam tingkah rofa'nya yaitu yaktubani dan dalam tingkah nasabnya yaitu lan yaktuba dan dalam tingkah jazmnya yaitu lam yaktuba. Yang kedua yaitu domir antuma. Domir antuma ini contoh dalam tingkah rofa'nya yaitu taktubani dan dalam tingkah nasabnya contohnya yaitu lam taktuba. Dan dalam tingkah jazmnya contohnya yaitu lam taktuba. Domir yang ketiga yaitu domir hum. Dan ketika rofa'nya contohnya yaktubuna. Dan ketika nasabnya contohnya lam yaktubu. Dan ketika jazm contohnya lam yaktubu. Domir yang keempat yaitu ada domir antum di mana pada tingkah rofa'nya contohnya taktubuna dan dalam tingkah nasab yaitu contohnya lan taktubu dan dalam tingkah jazm contohnya yaitu lam taktubu. Dan domir yang kelima ada domir anti di mana pada tingkah rofa contohnya taktubina dan dalam tingkah nasab contohnya lan taktubi dan dalam tingkah jazm contohnya lam taktubi. Kita tahu bahwa af'alul khamsah ini adalah kalimat fi'il yang di dalamnya terdapat alif isnen atau waw jama ataupun ya mukhatabah, di mana ia berkedudukan sebagai fa'il atau naib fa'il ataupun isim kana. Contoh dari ia kedudukannya sebagai fa'il yaitu yadribani, yadribuna atau tadribina. Dan contoh ketika ia kedudukannya menjadi naib fa'il yaitu yudrobani, yudribuna, dan tudribina. Dan contoh ketika ia menjadi isim kana yaitu yakunani, yakununa, dan takunina. Dan terkadang dalam satu kalimat terdapat tiganya, baik fa'il, naib fa'il, ataupun isim kana. Contohnya dalam Quran surat Muhammad ayat 38. Di situ kita perhatikan ada kata yad'una, tunfaku, dan tatawallau, dan yakunun. Tad'una ini termasuk ke dalam af'alul khamsah dan ia mabni atas sukun dan termasuk ke dalam naib fa'il. Dan tunfaku ini ia af'alul khamsah dan ia mabni atas sukun dan kedudukannya itu sebagai fa'il. Yang selanjutnya yaitu tatawallau, ia kedudukannya itu sebagai fa'il. Dan yang terakhir dalam ayat tersebut ada kata yakunun, dia kedudukannya itu sebagai
isim kana, dan ia termasuk ke dalam af'alul khamsah. Dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa inti dari af'alul khamsah itu sendiri adalah kalimat fi'il mudhari yang di dalamnya terdapat alif isnin atau juga bisa waw jama atau juga ya mukhatabah yang dapat digambarkan menjadi yaf'alani, taf'alani, yaf'uluna, taf'uluna, dan taf'alina. I'rab dari af'alul khamsah ini sendiri ada 3, yaitu i'rab rofa, i'rab nasab, dan i'rab jazm. I'rab rofa ini dengan disebutkannya nun, dan i'rab nasab dan jazm ini dengan tidak adanya disebutkannya nun. Yang selanjutnya yaitu penerapan dari af'alul khamsah itu sendiri. Penerapan dari af'alul khamsah sendiri banyak, baik dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis. Contohnya yang pertama yaitu di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rahman ayat 7 yang berbunyi wan najmu wasyajaru yasjudan. Kata yasjudan ini termasuk ke dalam af'alul khamsah, dan ia ini rofa karena di situ dihadirkannya nun. Penerapan selanjutnya ada penerapan dari Al-Hadis. Di situ ada petikan hadis yang berbunyi aturidina an turji'i ila rifa'ah. Hadis ini merupakan hadis riwayat Al-Bukhari. Kata turidina ini termasuk ke dalam af'alul khamsah, dan ia i'rabnya yaitu i'rab rofa karena di situ disebutkannya nun. Dan kata yang kedua di situ ada kata an turji'i. Turji'i ini termasuk ke dalam af'alul khamsah karena ia fi'il mudhari, dan dia i'rabnya ini i'rab nasab karena di situ kemasukan huruf nasab yaitu an dan ditandai dengan tidak disebutkannya nun atau di situ dibuangnya nun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.